Oke teman-teman, dan di sini ada beberapa kasus dari motor ini. Dan untuk voltase aki ini yang bagus atau standarnya itu oke, kita setel, kita kencangkan sedikit atau kita naikkan sedikit putaran gasnya. Oke, seperti ini. Kita nyalakan motornya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ini selamat sore, suasananya sore, dan di sini kemarau teman. Oke, di daerah Malang, Kabupaten Malang, Kecamatan Tumpang. Oke, di sini ada sebuah motor Smash 110 New Smash. Untuk motor ini sedang melakukan perawatan rutin supaya motornya itu enak digunakan dan tetap nyaman dipakai di perjalanan. Di sini ada beberapa hal yang saya lakukan atau servis dari motor ini supaya dari semua sistem di motornya ini bekerja secara maksimal sesuai dengan standar keamanan motor kita, baik di roda maupun di mesinnya. Oke, di sini saya telah servis dari rem cakramnya. Untuk perawatan rem cakram, di sini saya melakukan pembersihan di area pistonnya di dalamnya sini. Oke, di dalamnya sini semoga kelihatan untuk rem cakram. Ini sudah ada di video saya. Kita bisa bersihkan dari kalipernya ini, kita lepas bautnya, kemudian untuk ini dudukan kalipernya ini ada baut, 2 baut. Ini bisa main ke kanan dan ke kiri. Itu kita lepas, kemudian kita kasih pelumas atau stempel sedikit supaya bisa main dan remnya itu lebih enteng, tidak keras saat kita gunakan. Oke, lebih pakem intinya, dan mudah kita gunakan atau saat kita rem itu lebih halus. Untuk yang kedua, di sini saya melakukan pembersihan dari kampas rem belakang. Kampas rem belakang. Di sini saya telah menyetel dari beberapa bagian supaya aman saat kita gunakan, tidak terjadi sampai lepas rantainya atau terjadi kerusakan yang lebih banyak lagi pada bagian tromol ini, dan remnya itu lebih set atau lebih pakem. Untuk penyetelan rantai mesin, rantai roda belakang ini. Oke, rantai belakang ini kita bisa gunakan patokan 2 sampai 30 mili untuk jaraknya. Yang mainnya ini kelonggarannya, kita cari posisi yang agak kencang, kita cari posisi yang kencang, kita putar seperti ini, kita cari posisi yang kencang dan kita gerak-gerakan seperti ini. Oke, kemudian kita kendorkan 20 sampai 30 mm atau 2 sampai 3 cm supaya nanti tidak terlalu kencang dan saat kita kendara itu tidak terjadi oleng atau beban berat bunyi pada rantainya yang berakibat kerusakan pada daerah sini di lakernya. Dan kita bisa gunakan kita bisa membersihkan bagian dari paha rem atau ini stang rem bagian belakang ini. Oke, sebelah sini kita lumasi di dalamnya, kita kasih pelumas seperti oli mesin supaya pergerakannya itu lebih enteng.
dan sistem pengeremannya itu bisa normal atau kembali ke posisinya lagi. Oke, seperti ini. Oke, ini jika kita rem seperti ini posisinya. Oke. Dan kita bisa lumasi dari beberapa bagian pergerakan dari remnya supaya lebih enteng saat pengereman. Seperti itu untuk perawatan rem belakang. Dan di sini saya mengganti dari lakernya, laker gear untuk gear belakang. Oke, ini lakernya sudah oblak seperti ini. Ini biasanya jika digunakan ini goyang sekali. Ini bisa berpengaruh jika kita pakai. Ini bisa menyebabkan rantainya itu bisa bergoyang dan terjadi lepas rantai saat kita gunakan di perjalanan. Seperti itu untuk perawatan dari rem tromol bagian belakang. Dan kita bisa bersihkan bagian dalamnya atau kampas remnya, kita kerta gosok, kita bersihkan dari sisa-sisa debu atau kotoran yang menempel di dalamnya. Oke teman-teman, dan di sini ada beberapa kasus dari motor ini. Kita bisa lihat ini sedang melakukan pengetapan oli. Di sini saya berbagi pengalaman. Ini olinya cuman sedikit, sekitar kurang dari 1/4 liter atau sekitar 100 ml ini. Oke, bisa dicek kondisinya seperti ini. Ini pemakaian 2 bulan dan ini jarak setiap hari itu sekitar 20 kiloan, 20 km. 20-an ya. 20 km sekali jalan. Jadi setiap hari ini totalnya 40 km saat digunakan motor ini. Ini olinya sampai habis. Dan di sini saya coba tadi itu motornya itu berisi kasar dan persnelengnya itu sulit sekali. Untuk kasus seperti ini teman-teman bisa mengecek dari kondisi mesin supaya lebih aman motor kita jika terjadi kondisi seperti ini. Ini biasanya dikarenakan dari oli mesin yang ikut terbakar di silinder head atau di dalam businya itu ikut terbakar saat kita gunakan, terutama pada putaran tinggi, sehingga kita tidak bisa mengetahui keadaan ini. Kita bisa mengecek dari lubang knalpotnya, oke, di sini. Oke, lubang knalpotnya ini kita bisa cek kondisinya seperti ini. Ini sangat hitam sekali dan agak basah. Semoga kelihatan. Oke, ini agak basah. Ini biasanya saat digunakan motornya itu saat digas maupun digas atau putaran tinggi, atau motornya ini berjalan di atas 60 km itu timbul asap putih atau ngebul putih, ngebul tipis. Ini biasanya untuk kondisi seperti ini, ngebul tipis warna putih, itu biasanya olinya ikut terbakar ke sistem pembakaran di mesin atau silinder head yang menyebabkan olinya itu berkurang. Dan ini indikasi bahwa motor ini sudah waktunya melakukan porter atau ganti piston di bloknya sini. Ini terjadi kelonggaran di piston, di seker bagian silinder headnya ini. Oke, di pistonnya ini sudah longgar sehingga terjadi rembesan atau menyusupnya oli mesin ke ruang bakar di businya. Oke, seperti itu. Dan untuk kondisi seperti ini sebaiknya atau bagusnya itu di coulter atau ganti piston, ring piston 1 set dengan ukuran yang lebih besar atau oversize namanya. Oke teman-teman, kita akan masukkan oli yang baru, kita tutup. Oke
Oke, di sini saya menggunakan oli 4T 20W50 untuk motor ini Suzuki Shogun Smash. Ini rekomendasi dari bawaan motornya kita masukkan, dan di sini menggunakan ukuran atau takaran standar dari aslinya 0,8 untuk motor bebek. Untuk motor sport itu biasanya 1 liter. Oke, kita masukkan. Oke, kita lihat takarannya atau sticknya ini. Stick ini. Oke, stick ini kondisinya. Oke, di sini. Dan untuk amannya, saat kita melakukan pengecekan oli dari oli mesin ini, saat sebelum dihidupkan itu di antara sini, di atas sini sampai di bawah sini itu masih aman dari takaran oli di mesin, supaya oli kita tidak sampai habis, yang menyebabkan motor kita itu menjadi panas dan suara kasar. Keraskan. Dan kemudian di sini saya telah mengganti dari aki motor ini karena ini menggunakan sistem pengapian atau CDI DC. Maaf, saya buka joknya dulu. Oke, menggunakan CDI DC untuk motor jenis Suzuki. Ini yang keluaran terbaru atau model yang terbaru untuk Suzuki menggunakan CDI DC atau CDI yang masih menggunakan aki. Dan untuk voltase aki ini yang bagus atau standarnya itu di atas 12,4 volt. Kita ukur dulu. Oke teman-teman, di sini sudah saya pasang, dan di sini untuk voltase aki ini masih bagus untuk aki 12 volt di angka 12,39 atau 12,4 volt saat motor ini belum dihidupkan. Itu standar dari sistem pengisian atau aki yang bagus untuk motor yang memakai CDI DC. Oke, dan di sini saya telah membersihkan dari karburatornya. Oke, kita akan setel karburatornya, kita hidupkan motornya. Oke, kita nyalakan motornya dan kita setel karburatornya. Kita bu, anu mlebu di YouTube sampean. Oke teman-teman, untuk penyetelan dari karburator di sini saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Kita tunggu beberapa menit sampai putaran mesinnya itu terasa enteng atau lebih halus, supaya nanti penyetelannya itu tepat, tidak berubah. Oke, kita setel, kita kencangkan sedikit atau kita naikkan sedikit putaran gasnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita putar ke kanan. Oke, ini sudah
sudah mulai menurun gasnya. Oke, sudah mulai menurun. Oke, sudah mulai menurun. Oke, sudah mulai menurun. Ini kita putar ke kiri sekitar 1/4 teman. Oke, seperti ini. Oke. Oke, halus suaranya. Halus bos, mesinnya bos. Oke. Oke, seperti itu teman-teman cara penyetelan dari karburator. Kita naikkan sedikit putaran gasnya, kemudian kita putar ke kanan atau ke kiri, kita cari posisi gas, kita putar ke kanan sampai gasnya itu turun sedikit. Oke, itu sudah pas. Kemudian kita kurangi ke kiri 1/4. Ini untuk hasil campuran BBM dan udara 1:8, 1 bensin 8 udara. Itu setelan ideal supaya busi kita itu pembakarannya sempurna dan bisa awet di businya, karena saat pembakaran yang bagus itu di ujung businya itu warnanya merah bata, merah seperti bata seperti itu, dan motor kita itu lebih irit, businya lebih awet, dan tentunya tarikannya itu semakin jos. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat informasi dari saya. Terima kasih telah menyimak video dari saya, semoga bermanfaat, sukses selalu buat teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk setelan klepnya untuk motor ini tadi sudah saya setel di 0,05 mm. Oke, seperti itu untuk motor Suzuki Smash. Kita nyalakan motornya. Oke, seri. Oke, terima kasih.